Criders, kembali lagi nih bersama dengan kita di segmen Care in Christ bersama saya dengan Kak Kevin. Dan saya Yufi, saya lulusan psikologi dan Kak Kevin lulusan Teologi. teologi. Ya, topik hari ini. Ya, topik hari ini seperti yang judul podcastnya tadi kan, bercanda apa bercanda? Bercanda apa bercanda? Ya, kayak yang kita tahu kan seringkali banyak banget ya orang-orang yang suka bercanda tapi aku juga salah satunya. Tapi kelewatan, bedanya mereka bercandanya kelewatan. Nah, menurut Kak Kevin sendiri bercanda itu kayak gimana sih? Bercanda itu seperti ya kita guyon ya bahasa Jawanya ya. Kalau misalnya kita menggoda bisa juga. Jadi kayak kita ngomong dengan orang untuk membuat orang bisa terhibur. Nah, itu sebenarnya juga termasuk bercanda gitu ya. Contoh kayak gini deh. Kamu cantik deh. Thank you. Iya, masa sih? Tapi bohong. Masa itu bercanda. Bercanda. Oke. Maaf ya teman-teman. Kalau menurut Ibu sendiri gimana bercanda Kalau saya menurut aku sih bercanda itu menghibur yang pasti. Terus habis gitu membuat orang lain ketawa karena bercanda kayak gitu sih. Membuat orang bersukacita itu juga bisa bercanda. Dalam arti bercanda. Nah, masalahnya kan ada nih yang bercanda kelewatan batas sampean. Jadi seakan-akan sampai akhirnya orang yang kita bercandain jadi kok bercandanya gitu sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bercanda yang lebih ke bullying. Sebenarnya bullying itu nggak bisa dibuat sebagai bercanda. Yang pasti bullying itu semua tindakan yang membuat orang lain akhirnya merasa tersakiti. Terus gimana akhirnya mereka jadi ada yang biasanya dilakukan satu orang atau lebih orang ke orang lain dan mereka ini punya tujuan khusus untuk menyakiti orang lain dan biasanya dilakukan secara berulang. Dan biasanya bullying ini nggak cuma dilakukan cewek atau misalnya cowok, dan meskipun porsinya beda. Jadi misalnya kalau misalnya cewek itu lebih ke perasaan, terus ke secara perasaan. Kalau misalnya cowok itu lebih ke fisik sama perasaan. Ada juga sih yang nanti namanya cyberbullying tuh keduanya bisa ngelakuin. Cyberbullying. Iya, cyberbullying. Nanti kita bahas juga. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya begini, karena kan pelayanan dari segi teologi nih, aku mikir kalau bullying itu memang tidak dibahas secara Alkitab nih teman-teman ya. Tidak ada di dalam Alkitab, janganlah kamu membuli. Nggak ada ya. Tapi di Alkitab dijelaskan loh, kalau kita harus saling mengasihi. Nah, bukan kayak itu kalau membuli kan ibaratnya seperti kayak kita ngejek-ngejek juga. Lalu kalau teman-teman perhatikan dalam Alkitab nanti di hari-hari terakhir itu akan timbul orang-orang pengejek yang dengan ejekan bahan-bahan ejekannya. Dan itu sebenarnya firman Tuhan sendiri tidak mengajarkan untuk bully itu. Dalam artian tidak secara tertulis seperti itu ya. Nah, contoh kasus simpel nih, Kak Yupi. Bullying kayak apa ya misalnya? Kalau kasus simpel mungkin ini, kalau misalnya kita ketemu orang nih, ketemu orang yang udah lama nggak ketemu. Ini nih, sekarang kan kita lagi pandemi nih, udah lama nggak ke gereja, jarang ketemu dengan teman. Terus. Waktu ketemu kita bilang misalnya ke Kevin aja langsung ya, biar jelas gitu ya. Kayaknya saya tahu nih apa nih. Misalnya gini ya, lo kok gendutan sih? Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan. Iya, itu bullying ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa pilih kata-kata yang tepat, atau misalnya kita nggak mikirin apakah kata-kata ini bakal nyakiti orang lain, ya itu bisa nanti akhirnya ngarah ke bullying kayak gitu sih. Berarti secara tidak langsung kadang-kadang ada orang loh yang kalau misalnya kita pergi ke gereja terus lalu ngomong, aduh habis potong rambut cek lemu gitu, mukanya aduh gimana gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau orang-orang yang tidak siap iya bisa termasuk bullying gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau gitu macam-macam bullying itu seperti apa aja nih Kak Yusbi? Jadi bullying itu yang pasti yang pertama tadi secara verbal ya. Langsung ngomong. Terus habis gitu ada juga yang secara fisik. Ada lagi yang ketiga itu secara psikologis dan sosial. Yang terakhir itu ada juga cyberbullying yang sempat kita tadi bahas. Nah, kalau misalnya fisik itu bisa dengan misalnya menendang, memukul. Mau dipraktekin mukulnya kayak apa? Boleh? Jangan nanti aja di rumah. Oh, nggak boleh. Oke. Mukul, menendang, mendorong, itu termasuk tindakan bullying.
Yang kedua tadi verbal. Verbal tuh dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, komentar yang nggak pantas. Yang tadi ya. Iya. Terus yang psikologi sosial itu lebih ke ketika seorang nyebarin sesuatu yang nggak baik tentang orang itu, ngosipin, gosip. rumor makin yang digosok baik. makin sih. Makin digosok makin sih. Ya itu gosip. Oke. Ya, kayak Apalagi? gitu. Terus yang terakhir cyberbullying. Kalau cyberbullying ini lebih ke bullying yang dilakukan di dunia maya. Dunia maya ya. Kok Ada istilah dihujat netizen. nah kayak gitu-gitu. Jadi kita komen-komen apa gitu ya. Komentar negatif tapi di medsos. Tapi nggak cuman komentar aja sih, lebih gitu. ke misalnya misal nih aku nggak suka sama aku Kevin. Aku ngirimin pesan-pesan yang tujuannya adalah menyakiti hati kayak gitu. Jadi kayak ya pokoknya keempat jenis ini yang namanya bullying tuh pasti tujuannya adalah mengintimidasi dan menyakiti orang lain gitu tujuannya. Kalau gitu apakah bullying ini juga termasuk bercanda kalau begitu ceritanya ya? Kalau dibilang bercanda nggak bisa sih, maksudnya sebenarnya hal yang berbeda, tapi kita bisa sangkut pautin ketika seorang bercanda dan itu ya tadi itu keluar batas tanpa tahu perasaan orang lain, nggak mempertimbangkan perasaan orang lain, nanti hasilnya kayak gitu, ke arahnya ke bullying. Iya gitu pasti. sih. Wah ternyata bully itu luas ya teman-teman ya. Kalau gini aku jadi punya pertanyaan deh. Kok naik terus ya aku? Aku berpikir sepanjang jalan aku berpikir. Oke. Kalau gitu orang dibully itu ada ciri-cirinya nggak sih? Apa dia jadi suka marah-marah kah, atau itu berdampak kepada efek negatifnya dia di rumah atau di sekolahnya dia, atau apakah itu berdampak sekali orang-orang yang kena bully itu? Ciri-ciri orang yang kena bully itu yang pasti yang pertama akan kelihatan banget kok biasanya anak-anak sih. Oh ya tadi belum disampaikan ya, biasanya bullying ini terjadi di usia-usia sekolah kayak dari SD sampai SMA. Dan katanya sih kasus tertinggi itu SMP ke mau ke SMA kayak gitu sih. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mereka mainnya jauh-jauh gap-gapan atau gimana, sehingga ya kalau kamu berbeda dengan yang lain kamu bully gitu. Mungkin kalau pendapat ya ini. Iya. Kalau misalnya anak-anak kecil itu kan belum sepenuhnya bertumbuh secara otak mereka itu masih otak juga belum bertumbuh. Selain otak, kemampuan bahasanya juga kadang masih kurang kan, masih berkembang. Terus kayak ya mungkin itu salah satu pengaruhnya, dan hal-hal lain yang mungkin di luar itu misalnya keluarga dan lain itu nanti dibahas juga. Iya. Balik lagi ke yang tadi ciri-ciri orang yang udah kebully. Kita bisa lihat di perilakunya sih, sikap dan perilaku. Beberapa anak-anak itu ada yang dia kelihatan banget anak-anak yang sensitif, kayak gampang marah, gampang emosional gitu ya. Ya, terus habis gitu banyak juga yang mereka tuh menghindari situasi tertentu. Contohnya misalnya kayak kalau tadi usia sekolah, berarti kan mereka kayak nggak mau ke sekolah, kayak gitu, nggak mau ke sekolah. Karena trauma, dia takut nanti ke sekolah bakal dibully lagi ya teman-teman nih kayak gitu. Terus bahkan misalnya cuma lewat di depan sekolah kayak gitu, dia ya gitu males, takut, cemas kayak gitu loh. Itu terus aku dulu juga pernah loh teman-teman. Jadi lewat depan rumahnya orang, karena orangnya cewek tak suka, aku lewat gitu terus lihat nggak ada anaknya di rumah. Terus berapa hari kemudian tak tembak, ditolak, trauma. Oh bukan, beda lagi itu. Itu bukan dibully. Bukan dibully. Ya. Silakan lanjut. Kasihan saya. Kok pede sih Bu? Enggak. Oke, lanjut. Kalau ciri yang ketiga, mereka ini bakal kelihatan apa ya sikapnya waktu misalnya waktu di rumah nih. Iya, di rumah. Kayak gelisah banget, terus kayak menyendiri, kayak nunjukin bahwa dia merasa nggak nyaman kayak gitu. Nah, terus habis gitu ada lagi, bahkan pada beberapa kasus mereka bakal ngerasa ada gejala-gejala fisik yang ngikutin. Contohnya nih, sakit kepala, terus sering mules, terus apa ya,
punya pikiran-pikiran yang lain yang akhirnya dulu kalau stres gitu tuh teman-teman, makan mules, jago. mules, Mules. Oke. tapi nggak kurus-kurus. Nah, ya sedih cerita orang sehat. Oke, Kita lanjut. orang sehat. Oke. Tapi menurutku gini ya, Vivi. Jadi kalau zamanku dulu malah justru tadi kamu sempat ngobrol soal cyberbullying ya. Nah, cyberbullying itu kan di anak-anak masa kini ya justru sekarang ya. Dan kenapa terjadi justru kebanyakan pada anak-anak yang SMP, SMA tadi kita bicarakan ya. Aku pikir mungkin karena sekarang sudah zamannya media sosial dan hampir semua anak-anak SMP, SMA pegang HP. Yeah. Jadi mereka semua bisa tahu semua kegiatan orang-orang apa. Contohnya di Instagram, terus kasih video lucu lalu mereka komen yang nggak bener kayak gitu. Akhirnya di komen balasan berikutnya itu bener-bener lanjutannya dilanjutin kayak gitu. Nah, itu membuat terbuka anak-anak yang sudah yang SMP SMA itu. Jadi mereka seperti ada kemungkinan besar untuk mereka bisa dihujat di situ, dibully di situ. Iya. Sekali mereka salah ngomong, atau bahkan dia yang melakukan juga kan, maksudnya bisa jadi. Iya. Iya, karena dia membuli dulu, terus akhirnya yang belakang bisa mendukung dia. ada juga yang nggak suka sama dia. Seperti itu. Jadi kayak gitu. Aku dulu pernah jadi korban bullying sebenarnya. Jadi waktu mau pergi sekolah minggu, aku anak sekolah minggu. Mau pergi sekolah minggu karena sekolah minggu jam 8 pagi, jam 6:30 itu aku udah siap-siap. 6:30 pagi, siap-siap. Jadi karena dulu aku orangnya tampan, aku bukan. Aku dulu orangnya jerawatan. Jadi banyak mukaku ini banyak jerawatnya. Waktu zaman SMP tuh, jadi malamnya biasanya sudah skincare. Jadi pakai Kalah ya? Wah, ya kalah, perempuan kalah. Jadi punyanya mamaku, punyanya mamiku, punyanya ceceku tak ambilin dikit-dikit terus tak itu. Jadi yang warna-warna merah itu tak tutuli supaya hilang. Jam 12 malam aku bangun kan sudah kering tuh, cuci muka, minyak tawon, surut biar merahnya hilang. Nggak panas? Ya panas. Jadi dalam keadaan seperti itu tidur gitu tersiksa. Terus kok diterus kenapa? Ya karena itu. Jadi gini, waktu paginya 6:30 kan masih dalam keadaan minyak dicuci. Ini tips and tricks. Enggak ya. Jadi dicuci, begitu dicuci selesai, lalu dikasih skincare lagi, ditutuli, kami enggak semua, lalu dikasih bedak. Bayangin, cowok di depan kaca tuh. Dia nggak bisa sampaikan perasaannya ke orang lain karena ya itu pendem bisa. Ya malu atau misalnya gengsi atau malah takut juga nanti akhirnya nggak dapat feedback yang baik tapi tambah direndahin sama orang lain. Jadi dia